Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube ini. Bareng lagi bersama aku Sona. Teman-teman sekalian, kalian yang baru hadir di sini baru pertama kali nonton channel ini. Perkenalkan, aku Sona Narohman. Panggil aja Sona. Dan I'm a education and literacy enthusiast. Orang yang antusias sekali dengan yang namanya literasi dan juga pendidikan. Karena alhamdulillah aku ini juga menulis dan juga berprofesi sebagai guru. Anyway, sejauh ini udah publish 2 buku. Buku pertama Diorama Akal dan buku kedua adalah tugas esai 10.000 kata. Ini dia bukuku. Oke, bagi teman-teman yang tertarik untuk baca bukuku atau karya tulisku ini, teman-teman bisa aja beli langsung di link yang ada di deskripsi. Aku cantumin nanti di sana. Teman-teman bisa langsung aja order dan menikmati apa yang udah aku tuliskan di sini. Dan sekarang on the way untuk menulis buku ketiga. Di channel ini aku ngebahas tentang yang namanya pendidikan in term of teaching and learning. Selanjutnya juga ngebahas tentang yang namanya literasi, membaca, menulis, seperti itu. Dan selanjutnya tentang kebijaksanaan diri aja. Video kali ini aku bakal ngebahas tentang yang namanya apakah tulisan itu harus mengandung nilai yang baik. Mungkin langsung aja aku bahas dari perspektif aku sebagai penulis. You need to underline here bahwasannya aku bukan seorang penulis yang luar biasa. Aku bukan penulis yang terkenal, aku bukan penulis yang punya kemampuan yang bisa sewah itu. Artinya aku juga baru memulai menulis, dimulai dari beberapa tahun yang lalu. Untuk publish buku sendiri dimulai dari tahun 2021 untuk concern menulis buku, tapi untuk dunia kepenulisan itu sendiri udah beberapa tahun yang lalu ya. Aku menyampaikan ini pertama kali dari perspektif pembaca terlebih dahulu, bahwasanya tulisan itu harus mengandung nilai baik atau enggak sih. Dari perspektif pembaca, otomatis pembaca itu mengharapkan adanya nilai yang baik ya dalam suatu buku atau karya tulis seperti itu, atau tulisan dalam bentuk apapun, terkait fiksi maupun non fiksi. Karena itu nilai baik itu punya pengaruh terhadap yang namanya pemikiran seseorang dan juga kejiwaan atau emosi seseorang, physically and mentally. Jadi aku rasa pembaca itu mengharapkan adanya sesuatu yang baik untuk dirinya setelah membaca. Namun kalau kita menjawabnya berdasarkan perspektif penulis, aku bisa katakan memang sebenarnya pada dasarnya kembali ke tujuan dari penulis itu ya dalam menuliskan karyanya gitu loh. Tujuan dia menulis itu kalau semisal punya nilai yang buruk atau tujuan yang buruk, ya pasti muncullah yang namanya nilai buruk tersebut di dalam tulisannya. Itu udah automatically happens. Sementara kalau si penulis ini tuh punya tujuan yang baik ya terhadap tulisannya, terhadap ceritanya gitu kan, atau makna dalam tulisannya tersebut, ya otomatis muncullah tulisan yang punya nilai yang baik gitu lah. Jadi back to the goals of the writer himself ya, apakah tujuan dari penulis itu adalah baik atau buruk, ya itu akan keluar sendiri secara otomatis pada karya tulisnya. Namun aku pribadi mengatakan bahwasannya idealnya emang idealnya itu harus memunculkan nilai yang baik itu di dalam tulisannya. The reason why I have said that adalah karena penulis itu punya peran besar gitu loh. Penulis itu punya peran yang cukup penting menurutku ya, meskipun di Indonesia ini angka literasinya juga belum terlalu baik ya gitu lah. Artinya masih di tingkat rendah, bisa dikatakan demikian. Namun tidak bisa dipungkiri penulis itu perannya cukup penting. Karena apa? Ketika penulis itu menulis ya menjadi let's say buku lah ya, dalam bentuk fiksi maupun non fiksi,
tulisan itu sangat bisa menurutku untuk bisa sangat mempengaruhi pembacanya ya. Seseorang bisa menjadi lebih tahu atau sebelumnya belum tahu menjadi tahu itu dari membaca gitu loh. Oleh sebab itu si penulis itu perannya penting dalam konteks kedewasaan dalam berpikir mungkin, atau enggak bertambahnya suatu pengetahuan, atau bahkan bisa dari konteks kesehatan dalam artian setelah membaca suatu tulisan si pembaca merasa seperti healing seperti itu, atau merasa psychologically everything's gonna be okay seperti itu, ataupun si pembaca alhasil menjadi termotivasi untuk do something better gitu loh. Bisa dikatakan tulisannya itu menginspirasi. Nah, itulah peran dari penulis gitu loh. Jadi idealnya menurutku adalah harus suatu tulisan itu mengandung nilai baik untuk si pembaca. Namun ya aku mesti highlight di sini bahwasanya jangan keharusan itu jadikan suatu beban gitu loh. Karena si penulis kalau merasa terbebani harus menulis itu punya nilai yang baik, di setiap kali menulis dia pasti akan merasa kesusahan. So the writer will feel that it's gonna be so hard for him or for her to write something because of the good value. So he thinks that it's quite obligation for him to write something good for other people gitu. Menurutku sih jangan terlalu difokuskan banget dan jangan jadi suatu beban tertentu, karena lagi-lagi kalau udah harus pokoknya harus ada nilai baik, pokoknya harus ada nilai yang baik seperti ini seperti itu, pusing sendiri, sangat terbebani gitu, dan itu sangat ya nggak enak banget sih. Aku sebagai penulis kalau emang harus dicekoki seperti itu juga I'm not really comfortable gitu aja sih dalam menulis pastinya. Alhasil ya nggak akan selesai itu tulisan. Kalaupun bisa selesai mungkin nggak akan merasa enjoy banget dalam menulis, dan hasil tulisannya pun juga si penulis tuh ngerasa aduh deh gitu, nggak bisa nggak sepenuhnya mencintai hasil dari tulisannya karena ngerasa terbebani seperti itu dalam proses menulisnya. Karena pada dasarnya lagi-lagi basically kalau si penulis itu memang udah baik ya, dalam artian punya nilai baik dalam dirinya, ya tulisannya itu menjadi cerminan dia gitu loh. Menurutku seperti itu. Jadi nggak usah dijadikan beban, tapi emang kalau si karakter penulis itu sendiri value-nya emang udah baik, ya itu tercermin loh di tulisannya, di bukunya, atau enggak tulisan dalam bentuk apapun pasti tercermin deh gitu. Kalau emang si penulis ini baik terus tercermin di dalam karya tulisnya, si pembaca nantinya juga pasti bisa merasakannya, pasti bisa menilai seperti itu. Oh iya, ini punya nilai di sini, punya nilai di situ. Kalaupun memang tidak bisa dilihat, itu mungkin belum pada waktu itu deh, karena mungkin gitu kan nilai yang baik dalam satu tulisan itu menunggu momentum dari si pembacanya. Ketika pembaca merasa tidak merasakan hal yang sama, ya jatuhnya nggak dapat value. Tapi ketika sama-sama merasakan, ya misalnya tulisannya itu let's say galau gitu kan tulisannya, sementara ketika si pembaca itu ngerasa happy, kayaknya nggak dapat engagement gitu loh, nggak ngeklik ya. Sementara kalau si pembaca itu juga merasakan kegalauan, ya kan, terus lihat atau membaca tulisan itu, pasti juga akan langsung ngeklik banget, langsung ngerasakan. Itu sih. Jadi ya balik lagi ke si penulis itu, kalau si penulis itu emang punya value yang baik, udah pasti tercermin di dalam tulisannya tanpa harus disengajakan seperti itu. Nah, lagi pula menulis itu juga salah satu aktivitas kreatif. Jadi aku rasa karena kreativitas nggak ada guideline yang benar-benar saklek atau strict banget. Artinya ketika menulis itu dinyatakan sebagai aktivitas kreatif, ya penulis itu sangat bisa menuangkan nilai baik itu sekreatif mungkin dalam bentuk apapun itu gitu kan. Tidak harus yang benar-benar
dengan kata yang literally baik gitu loh. Biasanya juga menunjukkannya itu dengan analogi-analogi tertentu atau enggak dengan metafor-metafor tertentu gitu loh. Jadi emang secara tidak langsung disampaikan, atau mungkin ketika dalam cerita fiksi nilai baik itu tertuang dalam bentuk suatu adegan tertentu, bukan dengan dialog gitu loh. Ya mungkin seperti itu. Nah, itu proses kreatif. Jadi ada banyak cara dalam menunjukkan suatu nilai baik di dalam suatu tulisan gitu loh. Dan si penulis pun berhak untuk sekreatif mungkin menuangkannya. Jadi nggak harus yang seperti ini secara teks banget dan harus memang tertuang di sana secara jelas, secara gamblang. No, tidak seperti itu juga. Jadi ada proses kebebasan tersendiri dari si penulis menuangkan nilai-nilai yang positif, disantuni nilai baik. Mungkin video ini aku akhiri juga dengan statement bahwasanya apa yang aku sampaikan itu dari perspektif penulis, dan itulah gitu loh, memang idealnya emang harus, tapi lagi-lagi gitu kan, kalau kita mesti kembali ke perspektif pembaca, adalah pembaca pun juga punya caranya ataupun punya pandangan tersendiri dalam menginterpretasikan suatu tulisan. Misalnya adalah tulisan itu tidak menunjukkan nilai baik, tapi secara interpretasinya sendiri dalam pikirannya itu adalah nilai baik gitu. Jadi ya sah-sah saja menurutku, ya kan. Oleh karena itu sih sebagai penulis, ketika si pembaca itu menginterpretasikan tulisannya itu adalah nilai yang baik atau enggak nilai yang buruk, bahkan ya sebagai penulis kita mesti harus respect dengan itu. Kita mesti hormati si pembaca dalam menginterpretasikan tulisan kita, karena itu karya yang notabene subjektif menurut. Meskipun kita udah berusaha ada nilai baik, ternyata dipandang itu buruk, ya kita nggak bisa kontrol interpretasi mereka. Itu udah kemampuan berpikir mereka seperti demikian. Bukan berarti jelek, tapi ya kita harus hargai itu aja sih menurutku. Oke, itu aja mungkin yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.